Pertanyaan pertama, bisa diceritakan kesibukannya Beli apa dan bagaimana asal mula Beli tertarik mengamati perilaku ekonomi, sosial dan politik, tapi juga masih menggelutinya. Di mana sih Beli yang asiknya itu di mana? Mulai itu dari Jogja ya tahun 90-an dan kemudian mengamati dan juga ikut berpartisipasi dalam beberapa gerakan gitu ya. Terus kemudian tapi saya lebih pada sisi apa saya katakan eh, ya antara mengawinkan antara gerakan dan dunia akademis ya ketika saya belajar di Universitas Gadjah Mada khususnya. Terus agak terputus sedikit karena saya tahun 98 saya berangkat. Saya belajar di Cornell, jadi saya harus meninggalkan Indonesia dan ternyata kelamaan, gitu, selama 20 tahun ada di luar. Tapi saya terus-menerus mengikuti Indonesia dan kemudian juga melakukan banyak riset di Indonesia. Gitu. Saya kira ketertarikan itu untuk saya itu alamiah saja gitu ya. Mulai dengan keterlibatan langsung mengorganisir, waktu itu perpustakaan anak-anak ya di beberapa tempat di Jogja dan kemudian juga dengan beberapa kawan aktivis melakukan ini dan itu untuk pengorganisasian. Ya ketika zaman Orde Baru juga seperti bawah tanah membantu banyak gerakan gitu ya dan banyak dari aktivisnya sekarang yang sudah mapan gitu entah menjadi politisi atau bekerja di sektor profesional gitu. Saya sendiri menjadi seorang peneliti sekaligus jurnalis. Saya adalah visiting research fellow di Southeast Asian Institute, ICS, Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini adalah sebuah lembaga penelitian yang juga penerbit dan juga saya kira memiliki beberapa jurnal yang cukup prestisius seperti Sojourn dan terus kemudian Critical Southeast Asian Studies seperti itu. Sebenarnya keahlian saya adalah militer dan kemudian konflik etnik, agama, pokoknya konflik-konflik yang berbasis pada identitas. Itu mau tidak mau kita melihat relasi sosial, politik, dan ekonomi. Dan itulah yang membawa saya kepada konflik-konflik sumber daya alam seperti yang terjadi di Wadas sekarang ini. Dan saya mengamati tidak saja di Wadas, tapi juga di banyak tempat di Indonesia gitu ya. Seperti yang sekarang sedang keras terjadi tapi tidak banyak terdengar di media kita, itu adalah di Sulawesi, kemudian di Maluku Utara, dan tentu saja di Papua gitu ya. Sesudah dulu itu banyak di Sumatera, di Riau gitu. Tapi karena hutannya sudah habis dan semua sudah berubah menjadi kebun sawit dan banyak orang sudah tergusur, ya konflik tidak lagi terdengar di Riau, walaupun beberapa masih ada di Sumatera Selatan. Itu konflik-konflik sumber daya alam. Itu saya kira yang menjadi melatar belakangi mengapa saya tertarik dengan masalah-masalah ini. Bagaimana Beli Made melihat anak muda sekarang terlibat dalam isu sosial politik, lingkungan saat ini di tengah murahnya gawai ya Beli, di tengah murahnya gawai atau gadget atau HP dan internet sebagai panglima. Ini Beli melihat itu bagaimana? Apakah maksud kami, apakah terbentuk solidaritas atau kelompok-kelompok studi yang sadar lingkungan, sosial politik yang berbeda dengan zaman Beli ya? Menurut Beli bagaimana Beli? Agak berbeda sedikit, terutama dari segi sarana dan juga dari segi kalau kita dalam ilmu sosial kita mengatakan dari segi repertoire gitu ya. Dari sisi bagaimana orang melakukan gerakan, mengorganisasi dan memobilisasi gitu ya. Agak berbeda. Kalau dulu kami mengandalkan pertemuan langsung. Jadi dulu kami men-setup banyak camp gitu ya. Tempat saya bekerja dulu, Realino itu mengadakan khusus untuk golongan Katolik dan non-Katolik gitu ya. Yang saya sangat aktif dan terlibat pada waktu itu adalah pengorganisasian lewat beberapa kursus-kursus singkat yang mempersiapkan orang secara intelektual. Pada waktu itu KWI masih menyediakan beasiswa.
yang disediakan lewat keuskupan-keuskupan. Itulah yang mereka kirim orang ke mahasiswa ke Realino untuk retret selama seminggu gitu ya, atau lebih gitu ya. Dan terus kemudian kita akan membuat, katakanlah itu retret, tapi sebenarnya tidak retret karena materinya lebih banyak pada analisis sosial gitu ya. Kami tidak mengajarkan kepemimpinan gitu, tidak seperti Kasebul yang 1 bulan gitu ya. Kami lebih menekankan pada aspek intelektual dan aspek menganalisis gitu ya, melihat bagaimana masyarakat kita tumbuh. Itu ketika itu. Dan saya cukup berbangga karena hampir sebagian, ada banyak orang yang kita sebut sebagai intelektual Katolik gitu. Sebenarnya pernah mengenyam pendidikan itu. Beberapa menjadi PhD gitu ya. Sekolah di tempat-tempat yang sangat bagus di Indonesia. Saya tidak tahu apakah KWI sekarang masih punya program itu atau tidak. Kayaknya sudah tidak lagi karena lembaga yang menyediakan beasiswa itu sudah dihapus gitu ya. Kalau tidak salah dulu namanya LPS, Romo Hardo ketika itu. Di samping itu saya juga aktif di luar jaringan Katolik mengadakan training-training atau pertemuan-pertemuan dengan beberapa kelompok-kelompok di luar. Khususnya kelompok-kelompok yang lebih radikal dan lebih mengarah ke aktivisme di jalanan, protes dan lain sebagainya, demo dan lain sebagainya. Itu dulu. Kalau sekarang saya melihat ada perbedaan besar karena banyak kan mobilisasi itu dilakukan lewat media sosial. Kalau dulu itu kita percaya bahwa harus ada proses mentoring, harus ada proses kepemimpinan gitu ya. Jadi leadership itu juga penting gitu ya, bahwa harus ada yang memimpin. Tapi sekarang itu rupanya seperti gerakan dimanapun juga gitu. Kalau kita lihat bahwa Arab Spring itu mulai dengan suatu gerakan yang tanpa kepemimpinan, kemudian yang terjadi di Hong Kong yang disebut dengan Milk Tea Alliance gitu ya, di Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan sekarang di Myanmar, di Burma gitu ya. Banyak protes terjadi juga di Indonesia dengan gerakan reformasi di korupsi. Itu terjadi tanpa struktur kepemimpinan yang jelas dan juga tidak memiliki organisasi. Sehingga asumsinya adalah bahwa para penguasa akan lebih sulit untuk melakukan atau merepresi gerakan ini. Nah, cuma masalahnya ada satu masalah besar gitu ya, dan juga secara empiris sudah terbukti gitu ya. Gerakan Arab Spring itu gagal total. Di Mesir yang kembali adalah militer. Mungkin ya sedikit di Maroko, tapi secara pelan-pelan Maroko kembali seperti keadaan sebelumnya gitu ya. Di Hong Kong gagal total. Di Taiwan juga tidak banyak gemanya. Di Thailand militer masih tetap berkuasa walaupun selama 3 tahun terakhir ini terus-menerus digoncang oleh demo. Di Myanmar kita tahu kudeta militer dan hampir setahun gerakan pro demokrasi di Myanmar tidak berhasil mengenyahkan rejim militer. Ya. Dan di Indonesia gerakan reformasi di korupsi itu short lived gitu ya, hanya hidup sebentar dan sampai sekarang mati gitu ya. Saya kira kita sedang mencari format, anak-anak muda ini mencari format tentang bagaimana mengorganisasi dan bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan alternatif di hadapan penguasa yang semakin kuat. Khusus tentang pandemi ini, saya kira sebagaimana terbukti di seluruh dunia gitu ya, rezim itu semakin kuat. Banyak orang bertanya pada saya mengapa tidak ada gerakan sosial pada zaman-zaman seperti ini. Ya, saya menunjuk bahwa ya tidak hanya Indonesia yang mengalami vakum seperti itu, tapi juga seluruh dunia. Bahwa siapapun yang berkuasa sekarang mendapatkan leeway atau mendapatkan kemudahan untuk berkuasa gitu, karena pandemi. Ini keadaan yang mungkin temporer gitu ya. Dalam 2 tahun perubahan sosial ini, hanya ada 2 perubahan rejim yang signifikan di dunia ini. Pertama adalah Taliban di Afghanistan, dan kedua adalah Biden di Amerika. Yang lain-lainnya hampir semua sama gitu ya. Brexit terjadi sebelum pandemi, jadi diwariskan saja. Dan juga Amerika juga tidak bisa disebut sebagai perubahan. Jadi satu-satunya perubahan yang terjadi di dunia ini selama pandemi ini ya cuma di Afghanistan ya, lewat kekuasaan Taliban.
Jadi kita tidak sendirian menghadapi situasi ini. Dan secara teori, gerakan sosial itu sangat bisa dipahami karena orang biasanya tidak akan bergerak kalau harapannya itu tidak tinggi gitu ya. Artinya orang selalu mau perubahan kalau dia sudah punya harapan bahwa hidup akan menjadi lebih baik kalau seandainya keadaan ini dirubah gitu ya. Studi-studi gerakan perburuhan itu memperlihatkan bahwa buruh itu, angka pemogokan buruh itu justru meningkat bukan ketika kondisi ekonomi turun, tapi justru ketika kondisi ekonomi membaik. Nah, ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita tidak punya gerakan sosial akhir-akhir ini. Ya, terima kasih Beli atas insight-nya, menarik ya. Beli tadi bilang bahwa soal Afghanistan itu juga gerakan sosial ya, yang selama ini dipandang oleh media barat atau asing gitu ya, itu selalu dianggap sebuah teror yang menyusahkan gitu. Tapi ini menarik ya, Beli. Mungkin ini case tersendiri ya. Enggak, maksud saya dalam teori gerakan sosial itu terorisme dan lain sebagainya itu termasuk gerakan sosial. Jadi kita lebih ada netral, gitu, pakai term yang lebih netral. Oke, baik. Ya, terima kasih Beli atas insight-nya. Sebelum masuk ke ranah tambang, bagaimana Beli juga melihat ada pergeseran entitas agraris yang harus bersanding dengan industrialisasi yang terus meminggirkan manusia dan tanahnya. Saya pernah membaca tulisan Beli tentang bagaimana masa kecil Beli di Bali ya, waktu itu tentang pertanian gitu ya, yang istilahnya disupport bibit, tapi sebenarnya itu juga mematikan petani. Nah, pertanyaan kami lebih seperti itu sih Beli. Jadi, apakah Beli melihat ya, juga ada pergeseran sektor agraris yang sengaja sepertinya digeser ke arah industrialisasi ya. Walaupun bentuknya beda-beda. Mungkin kalau di Bali mungkin industrialisasinya bernama pariwisata gitu ya. Kalau saya pernah tugas di Kalimantan Timur itu juga berbeda lagi, tambang. Di Lombok itu juga pariwisata gitu ya. Saya pernah tugas kerja ke Lombok, mengamati di sana tuh faktor produksi yang biasa kita kenal di ekonomi klasik, tanah, alat, dan buruh itu juga sebenarnya bisa ditambah tentang yang nanti bisa Beli bicarakan, konsensi gitu. Nah, bagaimana Beli melihat ini? Apakah Beli juga melihat ada pergeseran entitas ya dari agraris ke industrialisasi yang secara halus tuh kayaknya dipaksakan melalui kebijakan. Menurut Beli bagaimana? Kalau cita-cita kita adalah modernisasi seperti yang terjadi dalam masyarakat kapitalis sekarang ini, maaf saya pakai term longgar, besar sekali yang namanya kapitalisme gitu ya. Karena memang inilah yang menggerakkan ekonomi dan peradaban kita terakhir ini gitu ya. Kita melihat Eropa, kita melihat Amerika gitu ya. Di Amerika itu hanya 3% penduduk bekerja di sektor pertanian, tetapi mencukupi kebutuhan 1/4 pangan dunia. Itu kenyataan. Amerika itu surplus pangan. Amerika itu mengekspor menguasai 10%, umpamanya ya, 10% perdagangan beras dunia itu dikuasai oleh Amerika. Amerika itu memproduksi begitu banyak beras gitu ya, sementara konsumsinya sedikit. Kemudian juga kentang yang diekspor kemana-mana. Ya, dalam bentuk russet potato dan lain sebagainya yang dipakai di McDonald's ini, kedelai, jagung dan lain sebagainya itu Amerika dominan sekali. Nah, itu dikerjakan oleh 3% oleh penduduknya. Ya, dengan mekanisasi, dengan pemupukan dan lain sebagainya. Apakah mereka makmur? Orang menjadi petani itu tidak pernah makmur. Di Amerika juga tidak pernah makmur. Harga komoditas pertanian itu sangat-sangat fluktuatif. Ya. Dan itu sebabnya pemerintah Amerika itu memberikan subsidi besar-besaran kepada pertaniannya. Tetapi karena supaya tidak dituduh menjadi dumping itu dalam bentuk kredit ini, kredit itu dan lain sebagainya, kemudahan kredit gitulah. Ya. Itu subsidinya. Tidak secara langsung. Seperti umpamanya kalau membeli traktor, saya hidup di sekitar daerah pertanian di daerah Ithaca, New York itu. Kelihatan sekali bagaimana mereka mendapat subsidi ketika membeli traktor.
mendapatkan tax credit istilahnya kalau mereka membeli alat-alat pertanian. Nah, itu sebenarnya subsidi, tapi tidak membuat Amerika bisa dituduh melakukan dumping terhadap harga pertanian di pasar internasional. Ya. Nah, proses seperti itu terjadi di Indonesia. Bagaimana semakin sedikit orang menjadi petani. Karena menjadi petani itu tidak menguntungkan. Benar-benar tidak menguntungkan. Dimanapun juga, di seluruh dunia ini menjadi petani itu tidak menguntungkan. Tapi selalu harus ada orang yang bekerja di sektor itu. Ya. Tidak banyak, gitu, tapi sedikit. Tapi dengan teknologi semuanya bisa dimaksimalisasi. Tahun 80-an ada ramalan dari Club of Rome bahwa kita akan mengalami krisis pangan. Ternyata tidak. Kita justru karena teknologi kita mengalami surplus pangan. Yang menjadi tugas ke depan kita adalah bagaimana menampung atau memberi pekerjaan pada orang-orang yang terlempar dari proses industrialisasi di sektor pertanian. Karena tidak mungkin itu dilakukan secara sustainable. Maksud saya cara-cara bertani tradisional. Ya, di samping hype dan semua mimpi bahwa akan ada organik dan lain sebagainya, itu itu cuma mimpi kelas menengah dan kalangan elit gitu ya, yang ingin makan lebih baik gitu ya. Tapi untuk konsumsi massal tidak mungkin. Produksi padi itu harus dengan intensifikasi dan mekanisasi. Itu tidak bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Dan surplus dari tenaga kerja pertanian ini harus diberikan pekerjaan di sektor lain gitu, sehingga mereka menghasilkan penghasilan yang lebih baik gitu ya, penghasilan yang lebih banyak sehingga mereka bisa mengkonsumsi gitu ya. Jadi saya jarang sekali melihat ilmuwan sosial Indonesia yang memperhatikan soal ini gitu ya, untuk memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di pedesaan. Karena semakin banyak orang yang keluar dari sektor pertanian karena memang tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup gitu ya. Bayangkan saja harga kobis itu 5.000 per kilo. Iya, 2.500 per kilo kemarin. Saya dengar di Wonosobo. Gitu. 2.500 per kilo itu tidak ada artinya gitu ya untuk kerja selama 3 bulan gitu ya. Lebih bagus orang pergi ke kota mau menjadi buruh gitu ya, dan menghasilkan jauh lebih banyak gitu ya. Nah, walaupun dengan kondisi hidup yang lebih tidak sehat. Nah, di sini saya kira perlu sebuah perencanaan yang besar gitu. Dan perlu sebuah strategi untuk melihat ini secara makro. Gitu. Jadi menurut pandangan saya industrialisasi itu tidak terelakkan. Itu harus terjadi satu proses alamiah gitu ya, karena sistem kita, bahkan kalaupun dalam sistem sosialis pun itu juga terjadi. Hanya dalam sistem sosialis pemerintah mencarikan orang pekerjaan gitu ya, mereka yang terlempar dari dunia pertanian ini. Tetapi kalau mau efektif itu memang harus lebih sedikit orang bekerja di sektor pertanian, tapi dengan output yang jauh lebih besar. Terus di Indonesia yang terjadi sekarang ini, sektor pertanian juga menyerap semakin sedikit orang. Kalau dulu kan 90% dari tenaga kerja kita terserap sektor pertanian, sekarang itu hanya 45%. Ya, ada perubahan yang sangat-sangat mendasar selama 50 tahun terakhir ini. Jadi kalau menurut saya, ya tidak bisa dielakkan perubahan. Kenapa konsensi tambang ini begitu mudah diberikan ya? Apa karena untuk memenuhi otonomi daerah? Kalau tadi kan sebelum pertanyaannya kita sebelum masuk ke tambang, Beli sudah menjelaskan bahwa bagaimana agraris itu sedikit bergeser ya ke industrialisasi karena ada juga kebutuhan, juga ada penyerapan tenaga kerja, ada teknologi juga. Nah, kalau sekarang kenapa konsensi tambang itu begitu mudah diberikan? Bisa diberikan kerangkanya seperti apa? Bagaimana konsensi itu sepertinya mudah diberikan? Sejak ada Undang-Undang Minerba yang baru, yang tahun 2020 ya, kekuasaan untuk memberikan izin pertambangan itu tidak ada di pemerintah daerah lagi. Sudah ditarik ke pusat semuanya. Gitu ya. Sebelumnya memang kekuasaan untuk memberikan izin tambang itu, khususnya izin tambang yang kecil, itu tuh ada di pemerintah daerah. Izin pertambangan rakyat, dan seperti kita lihat di Kalimantan itu banyak sekali perusahaan skala kecil
itu yang mempekerjakan kurang dari 1.000 orang gitu, itu diambil oleh pengusaha-pengusaha kecil juga, gitu, pengusaha-pengusaha lokal. Tapi yang besar seperti Arutmin, seperti Bumi Resources, Adaro dan lain sebagainya tetap sangat. Ini yang menarik. Pertambangan adalah industri dengan modal yang sangat intensif, ya, modal besar. Tidak pernah bisa modal kecil. Anda membeli satu traktor itu harganya berapa miliar, gitu ya. Jadi dan juga selalu melibatkan uang besar. Ini namanya industri ekstraktif. Tidak ada hubungannya dengan dunia pertanian. Ya, sedikit sekali hubungannya. Dan untuk sebuah negara, dunia pertanian itu adalah dunia yang penuh dengan subsidi. Ya, dunia agriculture itu selalu penuh dengan subsidi ini dan itu supaya bisa bersaing karena margin sangat tipis dan yang saya katakan tadi harganya juga sangat fluktuatif. Ya, ada teman saya Floribertus Rahardi itu kemarin menulis, ya, pernah nggak harga listrik turun jatuh? Pernah nggak harga pulsa jatuh? Nggak pernah, gitu ya. Tapi harga singkong jatuh itu sering sekali. Harga beras jatuh itu sering sekali. Harga nasi itu tidak pernah jatuh, ya, selalu stabil. Ya. Industri seperti begini ini yang sangat fluktuatif, sangat berbeda dengan tambang yang relatif jauh lebih stabil karakternya, ya, sebagai industri, dan juga permodalannya juga jauh lebih intensif. Serapan tenaga kerjanya jauh lebih kecil daripada dunia pertanian yang tanpa mekanisasi, sehingga tambang itu menghasilkan banyak pemain-pemain besar, gitu ya. Dan tambang itu jauh lebih dekat dengan penguasa politik gitu ketimbang pertanian, gitu ya. Para petani kan hanya dimanfaatkan oleh politisi hanya suaranya saja, gitu ya. Artinya electoral vote-nya saja, gitu. Bukan sumbangan dana politik. Ya. Kalau sumbangan dana politik itu lahir dari pertambangan, atau lahir kalau dari pertanian ya lahir dari industri perkebunan, gitu ya, yang sama-sama adalah industri ekstraktif, yang karakternya hampir mirip. Industri sawit itu karakternya hampir mirip dengan industri pertambangan. Gitu. Saya kira ada satu karakter khas di sini. Yang saya juga lihat di Wadas, gitu ya. Judulnya di Wadas itu benar itu pembangunan bendungan benar, gitu ya, sebagai bendungan tertinggi di Indonesia, terus kemudian akan mampu mengairi sekian ribu hektar dan lain sebagainya. Tetapi sekian ribu hektar itu tuh kalau dipandang dari sisi pertanian itu tidak terlalu besar. Taruhlah, umpamanya itu mampu mengairi 10.000 hektar, ya. 10.000 hektar sawah. 10.000 hektar, sementara hasil tonase padi Indonesia per panen itu tuh hanya 4 ton, gitu ya. Berbeda dengan Thailand yang bisa 2 kali lipat dari kita. Gitu. Ya, 4 ton itu kalikan 10.000 dibandingkan dengan korban yang dihasilkan oleh bendungan ini, itu sangat sedikit, gitu. Jadi itu hanya, kalau saya melihat bahwa alasan untuk mendirikan bendungan ini hanya meningkatkan hasil pertanian itu ya so and so, karena seperti saya katakan tadi bahwa industri agriculture itu adalah subsidi intensif, itu sangat disubsidi oleh pemerintah. Kembali ke pertambangan, ini karakteristiknya sangat berbeda, gitu ya. Dan oleh karena itu, karena kaitan politiknya sangat besar, modalnya juga sangat besar, itu memerlukan perlindungan politik yang sangat kuat. Itu hanya mampu dimainkan, dilakukan oleh pemain-pemain yang kuat secara ekonomi dan secara politik, gitu ya. Itu yang menyebabkan mengapa pertambangan ini menjadi sebuah di zaman sekarang ini khususnya itu menjadi sangat powerful. Hampir semua pemain-pemain besar politik Indonesia itu bergerak di sektor pertambangan atau sektor perkebunan atau katakanlah industri ekstraktif. Anda lihat Luhut Panjaitan, Prabowo Subianto, terus kemudian Erick Thohir, semuanya bergerak di
bidang ini, di bidang industri ekstraktif ini, Sandiaga Uno, ya, M. Lutfi, itu semuanya adalah orang-orang di industri ekstraktif ini. Dan itu semakin dikuatkan sekarang, dan mereka juga semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin kekuasaannya semakin terkonsentrasi. Tadi sudah Beli juga sudah memberikan komentar atas kalau tujuannya pengairan dan untuk mengurangi banjir gitu ya. Beli memaparkan data hitungan yang menurut saya bagus ya, bahwa tonase padi kita jika dikali gitu dengan bendungan itu tidak ngefek lah istilahnya begitu ya. Pertanyaan berikutnya, untuk memahami protes yang sekarang terjadi di Wadas, itu kan banyak protes tuh seperti dianggap sebuah cibiran anti pembangunan. Padahal protes tuh secara ekonomi, yang Beli tadi saya tertarik juga ya, bahwa ketika buruh itu protes ketika ekonomi itu membaik. Dan itu memang karena saya anak ekonomi ya, jadi saya juga mengamati itu bahwa memang sebenarnya secara kurva ekonomi, secara grafik sebenarnya teori ekonomi klasik misalnya itu juga menyediakan sarana untuk protes, karena protes itu juga akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu. Bagaimana menghadapi cibiran-cibiran protes itu anti pembangunan gitu. Padahal kalau kita melihat kan tidak seperti itu dari yang Beli sudah paparkan. Bagaimana menurut Beli? Ya, akan selalu seperti begitu ya, karena ini kan protes kan sebenarnya pengajuan benturan kepentingan ya. Para pemerintah itu kepentingannya berbeda dengan yang diprotes gitu ya. Dalam hal ini pemerintah dengan orang-orang di Wadas gitu ya. Itu punya kepentingan yang sangat sangat berbeda. Gitu. Kalau saya melihat tuduhan bahwa anti pembangunan dan lain sebagainya itu cara paling gampang untuk memadamkan protes itu ya. Pemerintahan ini tidak punya kemauan dan juga sedikit berpayah-payah gitu ya untuk menjelaskan kepada orang dan meyakinkan orang mengapa ini perlu dilakukan. Dan akhirnya ada banyak hal yang tidak transparan dari Wadas ini. Seperti umpamanya batu andesit. Ya, berapa sih yang dibutuhkan oleh saya mendapatkan informasi, saya bisa mengecek kebenarannya. Yang dibutuhkan adalah 8 juta ton, tetapi yang direncanakan untuk ditambang itu 48 juta ton. Dan andesit itu sangat industri yang sangat penting gitu untuk bahan bangunan. Jadi yang 32 juta ton ini mau kemana? Gitu. Nah ini sektor-sektor swasta ini mulai ya orang membuat orang curiga gitu ya. Ya pemerintah seharusnya memberikan jawaban gitu ya terhadap ini. Berapa kebutuhannya, berapa ditambang, ya mengapa ini ditambang dan mengapa teknik ini dipakai. Itu tuh harus ada penjelasan yang transparan gitu ya. Yang saya amati juga dari kasus Wadas ini dan juga kasus-kasus pembangunan lain di bawah pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah pemerintah sangat mudah untuk mengeluarkan uang. Jalan tol bebaskan saja gitu ya tanahnya dan dibayar dengan sangat layak gitu ya. Saya baru terima berita dari Klaten, ada seorang yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang becak gitu di kota Klaten. Kebetulan punya rumah dekat Ceper gitu. Terus kemudian tanahnya itu kena jalan tol. Dia tiba-tiba menerima 2,5 miliar uang. Ini nggak tahu mau bikin apa dengan 2,5 miliar. Tentu membahagiakan, punya uang 2,5 miliar. Ya. Tetapi tanpa ada pendidikan yang cukup, tanpa ada pemberian pengertian yang cukup, gitu ya. Itu tuh 2,5 miliar itu akan menguap begitu saja. Sama seperti orang menang lotre. Di dunia ini, dalam studi, itu hampir 99% pemenang lotre itu jatuh miskin. Bahkan jauh lebih miskin daripada sebelumnya. Ya. Itu yang terjadi. Di Tuban ada pembebasan refinery Pertamina. Ya. Kemarin orang memborong mobil, bangun rumah dan lain sebagainya. Tapi setahun sesudah itu mereka protes. Ya kok saya nggak dikasih kerjaan sama Pertamina? Katanya jujur janjinya saya akan diberi pekerjaan. Ya.
Akhirnya uang yang bermiliar-miliar yang mereka terima itu menguap seperti spiritus. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hal seperti begini? Saya yakin Wadah sebentar lagi akan selesai. Mereka yang kontra sekarang itu ketika terus kemudian dihadapkan bahwa kamu akan terima sekian miliar, itu akan berhenti. Tapi apakah itu akan menyelesaikan problem? Itu sama sekali tidak akan menyelesaikan problem, gitu ya. Jadi kadang-kadang protes-protes itu sangat-sangat temporary. Dan sekali lagi saya tegaskan, seperti tadi yang saya tegaskan bahwa mode gerakan sosial kita berbeda antara dulu dengan sekarang, gitu ya. Tanpa kepemimpinan, tanpa ideologi, tanpa organisasi yang jelas, gitu ya. Ini juga masuk ke dalam skop protes, gitu ya. Bahwa sekarang modusnya penguasa itu tidak merepresi. Ya masih ada represi kayak kemarin. Begitu ada represi sedikit, reaksinya begitu besar. Tapi di banyak tempat itu tuh tidak ada protes terhadap hal-hal seperti begini, seperti yang terjadi di Wadas. Itu kenapa? Karena tidak ada represi. Yang kita lakukan yang baru sekarang ini adalah manipulasi. Dan manipulasi itu tidak dilakukan hanya dengan pembentukan opini, tapi juga pemberian uang. Ya. Bermiliar-miliar. Begitu dikasih uang, orang kemudian diam, kemudian dinilai langsung. Dan saya berani, seperti yang di Tuban itu, tidak sampai setahun orang kembali jatuh miskin. Karena apa? Karena mereka terima lotre. Mereka tidak biasa untuk mengelola uang sedemikian besar. Dan kemudian harus mencari tempat lain. Ya. Saya mengamati lama ada orang-orang di daerah sekitaran Nusa Dua dan kemudian sampai Bukit Pecatu menerima ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar, walaupun juga ada represi besar-besaran ketika itu. Tapi orang menerima ganti rugi cukup besar, kemudian membeli tanah pengganti gitu ya di Tabanan dan hanya untuk menyadari bahwa itu terlalu jauh dari kota dan kemudian tidak bisa mendapatkan penghasilan, akhirnya jatuh miskin lagi. Nah, aspek seperti ini tidak pernah menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan kita. Dan juga protes-protes yang lahir daripadanya itu hanya short-sighted gitu ya, hanya melihat dalam jangka pendek gitu ya, tidak melihat dalam jangka panjang. Mungkin kasus Wadas ini menjadi sebuah pertanyaan dari kita semua, menjadi refleksi untuk kita semua, gitu ya. Apakah benar, gitu ya? Walaupun itu diberikan ganti rugi yang sekarang istilahnya rezim Jokowi adalah ganti untung, gitu ya. Apakah itu benar-benar menguntungkan rakyat? Ya, karena ini dibiarkan untuk menikmati hidup semewah-mewahnya dalam jangka dekat, terus kemudian terjerembab sedalam-dalamnya dalam jurang kemiskinan dalam jangka panjang. Apakah yang seperti itu yang kita inginkan? Gitu? Dan itu terjadi sekarang. Ya. Dan pihak Jakarta, pihak orang-orang yang berkuasa yang mau membuka ini dan itu, membuka tambang ini dan itu, selalu mengatakan kami sudah bayar. Dan dengan harga yang sangat layak gitu untuk diterima oleh penduduk. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Gitu? Proses penyingkiran lewat mekanisme ganti untung ini. Gitu ya. Karena yang kalau kita melihat ya Anda ekonom ya, aliran uang gitu umpamanya. Itu kan cuma hanya singgah sebentar aja di kantong mereka yang tergusur ini. Dan sesudah itu kan kemudian dia lenyap, dia kembali ke Astra, dia kembali ke Indomobil, terus kemudian dia kembali ke perusahaan semen. Karena kembali ke perusahaan-perusahaan konsumsi. Sementara tidak ada alternatif bagi mereka untuk hidup sesudah itu. Nah, itu yang menjadi poin saya sebenarnya dari Wadas ini. Nah, jika alasannya untuk pengairan yang lebih ramah kepada masyarakat agraris dalam konteks Wadas, adakah alternatif pembangunan atau teknologi selain membangun bendungan? Karena seperti Beli singgung di tulisan Beli bahwa bendungan ini yang ditakutkan akan mematikan 27 sumber mata air. Dan itu jumlah yang besar ya? Iya, ada banyak sebenarnya kalau kita mau gitu ya. Tapi kan
ya lagi-lagi bendungan bener ini kan sebenarnya tidak hanya bendungan bener ini, ada banyak rantai di balik dan di belakang itu. Yang paling penting adalah kaitannya dengan Borobudur. Gitu. Ini ada untuk mendukung proyek pariwisata Borobudur dan sekitarnya, memberikan menyediakan tenaga listrik, ya. Lebih di sana untuk menyediakan energi dan tenaga listrik. Ini seperti yang terjadi di Labuan Bajo juga dengan proyek geothermal Waisano. Ya. Memberikan tenaga listrik dan terus kemudian nanti akan diiklankan sebagai energi yang terbarukan gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat bahwa di sekitar proyek Borobudur itu nanti akan muncul hotel-hotel dan orang-orang Jakarta itu sudah menanam uang di sana, sudah mulai membuat land bank gitu ya, bank tanah gitu untuk bersiap-siap membangun hotel, menampung wisatawan. Dan ini khas pendekatan rezim pemerintahan Jokowi ini. Itu saya lihat di mana-mana dan berusaha untuk menciptakan 10 Bali baru gitu ya, dengan melengkapinya dengan sumber energinya, dengan jadi kalau saya dikatakan bahwa ini untuk mendukung pertanian itu hanya gimmick aja gitu. Kenapa tidak membiarkan saja wadah seperti begitu ya? Toh juga itu indah. Ya. Itu juga bisa jadi pariwisata dan lebih banyak orang bisa hidup dari situ sebenarnya. Ya alternatifnya. Ya. Tetapi itu tidak berlaku dalam pikiran rezim infrastruktur ini. Ya. Harus ada investasi yang besar, ya karena elit-elit di Jakarta ini ingin cepat-cepat menanamkan uangnya dan kemudian menuai hasilnya gitu dengan Borobudur. Seperti Anda katakan, ya taruhlah kata hotel Amanjiwo sekarang gitu ya. Kalau jam masa normal gitu, Anda kan nggak akan nginep di sana gitu dengan $750 per malam. Ya hal-hal hotel-hotel seperti itu akan lebih banyak lagi dibangun dengan atraksi Borobudur. Dan kalau Anda lihat sekarang bagaimana menoreh itu di kapling-kapling, dan Sandiaga Uno sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi tujuan utama Yogyakarta di Kulon Progo, dan harga tanah sudah mulai merangkak naik di sana. Menghubungkan, ya sumber energinya nanti akan disecure oleh bendungan benar. Ya. Jadi kemudian jadi masuk akal secara politik ekonomi gitu ya. Apakah ada alternatif lain? Kalau dalam pandangan rezim infrastruktur sekarang ini jelas ya. Untuk mereka semakin banyak orang kaya datang, itu semakin akan membuat orang semakin makmur ya. Seperti di Bali gitu ya. Semakin banyak hotel, semakin banyak wisatawan, semakin ini, dan kemudian orang menjadi semakin makmur gitu ya. Bali menjadi semakin baik gitu ya. In a way gitu ya. Nggak bisa diingkari. Itu memang itulah yang terjadi. Nah sekarang orang Bali baru berpikir ulang setelah masa pandemi ini. Apakah benar pariwisata ini memberikan segalanya bagi orang Bali itu ya. Jadi juga mungkin harus dipikirkan di daerah sekitaran Yogyakarta, Borobudur ini. Ya. Dan banyak orang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi di situ. Di wilayah ini. Ini hanya bendungan benar itu hanya sebagian dari rencana untuk membuat sesuatu yang besar. Untuk Wadas atau pembangunan yang sejenis, apa harapan Beli Made dilihat dari faktor non-ekonomi yang ada? Atau bagaimana sih seharusnya pembangunan itu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka keadilan antar generasi itu, atau dalam konteks tambang yang Beli tadi sudah cerita ya, suka dukanya, menurut saya fair gitu ya. Beli tadi sebut bahwa dibayar layak, tapi apakah ada hal lain gitu yang saya bilang. Nah, bagaimana Beli? Menurut Beli? Kalau menurut saya itu yang dibayar itu sangat tidak layak sebenarnya. Ya layak menurut nilai sekarang, tapi tidak layak untuk nilai masa depan. Kalau seandainya itu diberikan dalam bentuk kompensasi dengan ada beberapa skema kompensasi yang bagus gitu ya. Seperti umpamanya itu dijadikan bunga abadi, dijadikan dalam bentuk investasi, tidak diberikan dalam bentuk tunai. Tetapi orang umpamanya akan oke, begini kamu akan terima bunganya.
10 juta per bulan umpamanya. Uangnya akan disimpan di bank dalam bentuk investasi. Itu jauh lebih menguntungkan ya, untuk masa depan. Karena ini untuk pendidikan anak kamu, ini untuk sehingga orang tidak tergoda untuk mau menyelesaikan. Dan kemudian ada skema pemukiman, relokasi, terus kemudian ada skema penggaji, terus kemudian ada skema pemberian kerja dan sebagainya. Itu jauh lebih penting. Ya. Yang sekarang ini kan sebenarnya rezim infrastruktur ini kan semuanya mau gampang. Ya. Udah bebasin aja, kasih duit, selesai urusan. Kita tidak akan berhubungan dengan mereka lagi. Tapi ini rakyat yang tercabut, yang tidak tahu bagaimana, maaf saya mengatakan, yang membuat keputusan itu society, karena dibidikan pada pilihan-pilihan yang sangat jangka pendek. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah ya sudah beli mobil aja, tidak. Terus kemudian bermimpi gitu ya, kita punya mobilnya kemudian digrabkan dan ini sama kayak seperti di pandemik ini. Di pandemik kita kehilangan pekerjaan, terus kemudian itu bisa diatasi dengan jualan makanan. Akhirnya semua orang jualan makanan, yang jadi adalah harisan makanan. Sama seperti para petambak di kampung-kampung di Tuban. Mereka semua punya mobil gitu, semua mau naksi gitu kan. Sehingga nggak ada, tapi penumpangnya nggak ada gitu kan. Ya, nah. Mengapa tidak memperlakukan rakyat ini seperti investor juga? Mengapa tidak meyakinkan mereka perlu usaha yang jauh lebih berat gitu ya untuk meyakinkan mereka bahwa oke, ini ganti ruginya sekitar 10 miliar, kamu tidak boleh terima gitu ya. Ganti ruginya diperbesar gitu ya. Tapi kamu tidak bisa terima sekarang ini karena apa? Karena ini akan diberikan pada kamu setiap bulan selama sekian puluh tahun dalam bentuk umpamanya sertifikat Bank Indonesia, ya, bentuk bonds gitu ya, Indonesian bonds gitu ya, yang bunganya mungkin sekitar ada investasi yang agresif, ada yang non agresif gitu, dibuatkan skema sehingga dalam 10 tahun, dalam beberapa puluh tahun mereka bisa menerima jumlah yang steady gitu, dihitung dengan nilai inflasi juga. Kenapa tidak berpikir ke arah sana? Ya jelas mereka tidak akan mau berpikir. Karena apa? Karena sulit. Ya ini rezim yang mau gampangan. Jadi kalau menurut saya apapun namanya, ganti rugi atau ganti untung itu akhirnya itu selalu buntung. Ya. Jadi saya sama sekali tidak percaya, Mas, kalau seandainya ini akan membawa kemakmuran dan sebagainya. Ya itu tanggapan. Ya, terima kasih, Bli. Apa yang ingin disampaikan Bli untuk anak muda bahwa kerusakan lingkungan itu nyata? Ini relate dengan pertanyaan sebelumnya. Seperti apa sih Bli yang ingin mau disampaikan untuk anak muda supaya aware, supaya sadar lingkungan gitu ya, membentuk solidaritas di zaman yang memang Bli tadi singgung bahwa ini random ya, tidak ada kepemimpinan tunggal atau mentoring seperti di tahun-tahun Bli. Saya kira yang perlu diperhatikan sekarang adalah berhentilah melihat gadget untuk sementara gitu ya. Saya kembali kepada zaman seperti dulu gitu ya, bahwa live-in itu penting. Jadi lihat secara langsung gitu ya kehidupan. Kalau orang muda Katolik itu semakin banyak orang semakin tidak tertarik pada gereja Katolik gitu. Karena memang sangat tercerai dari realitas. Khotbah-khotbah kita kan isinya cuma motivasi semua. Pastor-pastor itu bernyanyi gitu ketika khotbah. Jadi kalau menurut saya mereka yang ada di anak-anak muda yang ada di kota-kota untuk melihat efek bagaimana lingkungan itu berubah, pergilah ke desa-desa, ke paroki-paroki desa, Sukorejo, dengarkanlah problem di situ. Itu yang paling metode pendidikan yang paling penting. Nggak bisa Anda lihat dengan gadget Anda. Ya. Kalau saya bisa sarankan pada anak-anak muda gitu. Tapi lihat di situ, minta pada pastor parokinya, saya mau hidup bersama dengan umat selama seminggu. Ya, makan bareng sama mereka tanpa membawa uang spesial pun juga. Dan umatnya diinstruksikan supaya tidak melayani mereka dengan istimewa, makan dengan makanan apa yang hari-hari. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu yang tidak ada sekarang. Ya, karena dijajah oleh gaji. Matur nuwun Bli. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, selamat siang Bli.